Sebelum nonton video ini, tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ziarah Makam Wali. Kali ini saya mengunjungi sebuah masjid di Kabupaten Cilacap, tepatnya di Desa Mernek, Kecamatan Maus, Kabupaten Cilacap. Masjid ini termasuk masjid keramat, dan banyak kejadian-kejadian yang di luar logika kita, seperti masjid ini pernah dibakar, tapi justru yang membakar ini oknum kemudian merasa kepanasan dan seperti jasadnya seperti dibakar, akhirnya meninggal. Untuk cerita lengkapnya nanti kita mencoba keliling masjid dulu dengan segala properti yang dimiliki. Setelah itu baru kita cerita secara awal berdirinya masjid ini sampai dengan sekarang. Yuk kita keliling masjid. Nah, ini kita awali dengan di lantai satu dulu. Nah, inilah suasana masjid untuk lantai 1 ya, karena ini masjid ini dua lantai bisa kita lihat, sehingga masjid ini untuk ukuran di kampung cukup megah, dan masjid ini sudah mengalami pembongkaran atau renovasi sejak berdirinya sampai dengan sekarang ini sudah 4 kali. Jadi sudah 4 generasi, ya, bisa dibilang 4 generasi. Nah, nanti untuk lengkapnya akan saya coba uraikan. Ini suasana lantai 1. Kita mencoba keluar untuk ke lantai 2-nya. Nah, kita akan mencoba ke atas ya, memasuki ke lantai 2. Nah, kita sudah sampai di lantai 2. Mari kita lihat dalam masjid ya. Itulah dalam masjidnya. Kemudian kalau terlihat di hamparan kelihatan dari atas ini, di bawah itu ada fasilitas MCK untuk anak-anak pondok pesantren, para jamaah yang maupun santri yang akan bersuci maupun untuk keperluan hajat buang air sudah disediakan dengan cukup layak. Inilah kondisinya. Kemudian di balik MCK sana di belakangnya itu adalah kantor koperasi yang kami bangun. Kami beri nama Koperasi Mugi Berkah. Inilah kantornya, performanya. Kemudian di sebelah MCK itu gedung sederhana TK Avicenna dan juga TPQ Al Muawana. Nah, ini adalah TK kami, TK Avicenna, sedang dalam proses pembangunan bertahap. Cukup sederhana bangunannya, namun bagi kami sudah banyak menelurkan atau melahirkan santri-santri yang berprestasi dan sudah meneruskan
beberapa angkatan. Tentu dari sana sini masih perlu perbaikan baik secara prasarana maupun sarana. Jadi kalau dilihat dari atas sekeliling masjid ada beberapa agroekonomi yang kita kembangkan. Ada pohon durian, ada pohon mangga, ada pohon teh, dan juga hamparan kolam tentu ya. Kemudian ini di belakang masjid kita lihat hamparan kolam yang kami kembangkan. Kalau dari jarak dekat, kolam yang kita buat untuk kawasan masjid dan pondok pesantren yang akan kita kembangkan adalah seperti ini. Dan ini budidaya ikan gurami, dan juga ikan lele dan ikan patin. Tapi yang paling dominan, yang paling banyak adalah ikan gurami, karena dari sisi ekonomi itu lebih memiliki nilai tambah yang tinggi. Nah, inilah mungkin sekelumit tentang kompleks masjid dan pondok pesantren yang akan kita kembangkan, meskipun tentu menjadi satu tantangan tersendiri untuk kedepannya nanti. Mohon doanya dari ikhwan dan akhwat kaum muslimin semuanya. Inilah barangkali sekelumit sekeliling masjid dan kompleks pondok pesantren yang akan kami kembangkan nanti. Masjid ini didirikan di awal 1900 ya, jadi jauh sebelum kemerdekaan. Nah, yang mendirikan adalah Mbah Kiai Haji Abdul Afandi. Beliau ini terah dari Keraton Yogyakarta, dari turunan ke-6 dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Jadi beliau, Mbah Kiai Haji Abdul Afandi ini masih satu nasab dengan Pangeran Diponegoro. Kemudian masih satu nasab pula dengan Mbah Kiai Abdul Malik bin Ilyas Purwokerto. Beliau awalnya ini menyalurkan diri menjadi kepala desa di desa ini. Nah, ketika itu karena desa ini memang masih banyak, ya mohon maaf, masih belum banyak yang muslim, tapi belum banyak yang menjalankan kewajiban-kewajibannya, sehingga awal-awal Abdul Afandi ini hidup di sini ini masih belum banyak pendukungnya. Nah, pendukungnya masih terbatas di kalangan santri, dan ketika itu beliau mencalonkan kepala desa. Kalau profesi pokoknya beliau seorang guru di zaman kolonial Belanda, karena didorong oleh para santrinya, para muridnya untuk mencalonkan menjadi kepala desa, sehingga dia mencalonkan, namun tidak jadi ya, karena pendukungnya memang masih sedikit ya, mohon maaf ya, masih sedikit yang benar-benar menjalankan seperti mana seorang muslim gitu. Nah, kalau orang zaman dulu mencalonkan diri menjadi kepala desa itu kalau sampai tidak jadi itu malu. Kalau bahasa sininya itu wirang, malu, sehingga beliau pergi tanpa pamit dengan
pendukung-pendukung. Dia hanya pamit dengan keluarga, pergi jauh di suatu daerah. Kemudian para pendukungnya itu mencari keberadaan kemana Mbah Abdullah Afandi ini pergi. Akhirnya sampailah pada satu waktu ketemu. Nah, kemudian sama pendukungnya itu beliau diminta untuk pulang, untuk kembali ke kampung halaman, namun dia tidak mau. Jadi dia merasa sudah malu, sudah wirang karena mencalonkan menjadi lurah. Dulu istilahnya itu masih penatus gitu. Itu kok sampai tidak jadi. Tapi karena rujukan dan desakan dari para pendukungnya, akhirnya beliau minta semacam, kalau bahasa sini namanya kudangan. Kudangan itu semacam hadiah. Saya mau pulang ke kampung halaman kalau saya dibangunkan sebuah masjid. Itulah awalnya masjid ini didirikan. Dulu tidak seperti ini, masjidnya masih berupa jadi dulu itu mendirikan masjid dibangun dari rumah joglo, rumah orang Jawa yang joglo itu. Nah, dia dibangun dari situ. Nah, kemudian akhirnya setelah dibangun, kemudian untuk Jumatan juga. Nah, kalau zaman dulu Jumatan itu harus minta izin sampai dengan kabupaten, karena waktu masih pemerintahan Belanda. Akhirnya dapatlah izin. Nah, pada suatu ketika dari pemerintah waktu masih kolonial Belanda, tiba-tiba perangkat desa datang ke masjid sini pas pada saat Jumatan. Mereka pakai sepatu masuk saja ke masjid tanpa dibuka. Jadi dari sisi luar biasa, dari sisi adab dan etikanya ini luar biasa. Nah, kemudian suatu ketika, karena awal masjid ini kan dibangun dari kayu ya, dari rumah joglo itu, sehingga terbuatnya dari kayu, sehingga dibakar itu mudah. Ada yang dibakar masjid sampai hangus, habis, dan tidak tahu siapa yang membakar. Akhirnya Mbah Abdullah Afandi pun beliau hanya mengikhlaskan aja. Namun suatu ketika, kurang lebih 1 minggu kemudian, ada orang yang datang menemui Mbah Abdullah Afandi. Masih satu kampung, tapi Mbah Abdullah Afandi tidak mengenal. Nah, datang kemudian meminta Mbah Abdullah Afandi untuk mengobati seseorang yang badannya sedang kepanasan seperti dibakar api. Nah, karena Mbah Abdullah Afandi itu tidak kenal, sehingga dia tidak berkenan untuk memenuhi permintaan dia. Akhirnya utusan dari yang sedang sakit kepanasan itu pulang. Nah, esok harinya orang tersebut datang lagi menemui Mbah Abdullah Afandi. Kemudian kali ini dia menyampaikan pesan bahwa ada seseorang yang sedang sakit kepanasan seperti dibakar api, dan minta maaf, mengakui bahwa yang membakar masjid ini adalah dia. Nah, Mbah Abdullah Afandi kaget bukan main. Tanpa disangka-sangka, tanpa dicari, ternyata orang yang membakar masjid itu bisa dibilang menyerahkan diri. Akhirnya Mbah Abdullah Afandi memaafkan. Ya, saya maafkan. Nah, kemudian utusan dari orang itu minta segelas air putih, dan diberikanlah air putih itu sama Abdullah Afandi dan dibawa pulang. Nah, konon ceritanya air putih itu diminum dengan harapan bisa sembuh. Nah, tapi ternyata nasib berkata lain. Jadi
begitu minum air putih, orang tersebut meninggal dunia. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya, itulah kuasa Allah. Nah, kenapa saya sebut ini masjid keramat? Karena satu itu kejadian seperti itu. Yang kedua, karena Mbah Telapani masih terah ke-6 dari Sri Sultan Hamengkubuwono III Keraton Yogyakarta itu punya banyak pusaka. Dulu waktu saya masih kecil, saya masih bisa menyaksikan entah itu berupa tombak, keris, macam-macam. Itu konon ceritanya. Kalau misalkan dia dipanggil ke keraton sana, itu dia punya tombak yang diletakkan, tombak itu diletakkan di balik pintu kamarnya. Nah, kemudian bergetar. Kalau tombak itu bergetar, berarti dia dipanggil ke Yogyakarta. Ceritanya seperti itu. Nah, tentu banyak sekali kejadian-kejadian yang kalau sejak kecil saya itu misalkan ini dulu zaman masa kecil saya banyak yang kalau malam itu anak-anak remaja pasti tidur di masjid. Jarang anak remaja tidur di rumah, banyak kan tidur di masjid. Pergi kemana, main, ke sawah dan sebagainya, pulangnya ke masjid dulu, mandi di masjid, kemudian sholat, makan itu baru pulang. Dipulang itu hanya untuk makan, nanti kembali lagi ke masjid. Itu zaman saya dulu. Nah, banyak cerita bahwa kalau remaja-remaja masjid itu tidur di masjid, nah ini mohon maaf, misal suatu ketika dia buang air kecil tapi dia tidak disucikan, itu biasanya dia akan dilempar. Tidur di masjid, suatu ketika bangun sudah ada di kolam. Jadi di kanan kiri ini masjid ini ada kolam. Nah, ini biasanya akan ditaruh di situ. Nah, banyak cerita dari berbagai kalangan di masyarakat sini yang mengungkapkan kejadian-kejadian yang di luar logika tentang masjid ini. Ya mungkin kalau saya harus mengundang berbagai narasumber mungkin bisa lengkap ya, tetapi setidaknya itulah masjid ini memiliki banyak kenangan buat saya pribadi. Demikian yang bisa saya ulas tentang masjid ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita petik pelajaran, bisa kita petik hikmah dan pengalaman-pengalaman. Baik, sampai ketemu di lain kesempatan pada channel Ziarah Makam Wali berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih.